Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini saya akan membuka konten dengan judul 4 narasi sesat yang sering kita jumpai di era Super Nisea. Jadi kalau panjenengan mengikuti konten saya ya, panjenengan akan menjumpai ada beberapa narasi sesat. Mungkin tuh banyak narasi sesatnya, ya. Tapi yang saya temukan setidak-tidaknya tuh ada 4, kurang lebih. Begitu. Nah, kenapa kok saya membuat konten ini ya, dengan tujuan bahwa kalau panjenengan sedang memilih satu di antara 4 corak exegesis hakikat Allah ini, jangan mau digertak. Jangan mau digertak, itu hanya gertakan saja ya. Gertakan saja ya supaya panjenengan tuh mundur dan tidak berani. Tidak berani memilih corak doktrin Triteos atau corak doktrin lain, nggak berani. Ya, itu hanya narasi sesat. Ya, jangan ragu, itu hanya narasi sesat, bro. Ya, narasi sesat yang akan menggertak nyali Anda, menggertak keberanian Anda ya untuk memiliki pikiran yang mandiri. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini ayat yang ingin saya sampaikan. Dari manakah mereka tuh memiliki narasi sesat? Mereka mendasarkan pada firman Tuhan yang mana? Nah, saya bacakan ini ya, di dalam perikop siapa yang menyesatkan orang ya, di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, dengan dasar ini Matius 18 ayat 6 sampai 7 ini ya, mereka membuat narasi-narasi sesat. Apa narasi sesat yang pertama itu? Narasi sesat yang pertama itu adalah narasi tentang bidatologi dan inkuisisi. Ya, yang berbeda ya dalam menafsir hakikat Allah itu dianggap bidat, bro. Dianggap bidat, dianggap sesat, masuk neraka, lalu kemudian di masa lampau ada inkuisisi. Begitu. Ya mereka memakai ayat itu, ya Matius 18 ayat 6 sampai 7. Ya mereka tuh istilahnya memakai ayat itu untuk menghukum atau menghakimi saudara seiman yang berbeda corak exegesis hakikat Allah. Makanya panjenengan yang memiliki corak doktrin lain ya, jangan takut. Jangan mau digertak dengan ya bidatologi ini, dengan inkuisisi ini, jangan mau digertak, jangan. Jangan, bro. Tetap berani ya. Tetap berani mencari kebenaran. Mencari benar bagaimana kita menafsir beresegesis tentang hakikat Allah. Ya, mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus, tou patros ekenos exegesato. Ya. Kita berani mengikuti. Ya, di dalam prolog Rasul Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 18 sangat jelas tertulis bahwa Tuhan Yesus itu menafsir hakikat Allah Bapa, menafsir siapakah Allah Bapa itu. Sehingga apa, kita talmidinnya atau murid-muridnya ya wajar dong. Wajar mengikuti jejak guru kita. Jejak guru kita itu apa? Tou patros ekenos exegesato. Jadi kalau ada orang lain yang menjadi hakim kita itu nggak benar. Itu hanyalah narasi sesat. Narasi sesat yang mengatakan kita ini bidat. Itu hanya narasi sesat, bro. Kita digertak.
kita digertak dengan istilah kata-kata bidat. Ya, mereka tuh memiliki yang namanya bidatologi, ya, ilmu untuk membidatkan orang-orang yang berseberangan paham dengan mereka. Ya, bahkan saya mendengar itu sampai ada 100 bidat katanya. Banyak banget. Ya, pemain bola aja nggak sampai sebanyak itu. Pemain bola itu cuma 11. Ya, ditambah pemain bangku cadangan, ya, saya nggak ngerti lah berapa itu. Nggak sampai, Bu, 100 nggak sampai. Nah, ini jumlah bidat yang termasuk dalam kategori bidatologi itu lebih dari 100 katanya. Katanya lebih dari 100. Apa nggak puyeng? Ya. Mereka apa sih tujuannya, ya? Membuat narasi-narasi sesat itu, ya, supaya mereka tuh tetap bertengger, ya, bertengger di puncak piramida teolog, bertengger di dalam kekuasaan puncak. Nah, jadi yang kecil-kecil ini dibidatin lalu dipitesi begitu. Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Kemarin saya sudah bilang, Mazmur 25 ayat 10 itu apa? Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Kalau ada saudara seiman kita yang menyimpang, ya, menurut kita itu menyimpang dalam menafsir hakikat Allah, kita bimbing. Kita bimbing dengan sabar, ya. Kita jelaskan dengan baik begitu, ya. Lalu kita umumkan ke publik bahwa pilihan doktrinnya seperti ini. Misalkan Unitarian memilih, ya, tidak menyembah Yesus, ya, kita jelaskan Unitarian tidak menyembah Yesus, kesalahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita tetap bersahabat dengan orang Unitarian, kita tetap terbuka, bersahabat dengan mereka, ya, menjelaskan ketika ditanya, ya, seolah-olah tuh kebenaran itu memang menantang begitu. Ayo tanya sama aku, ayo tanya sama aku. Begitu. Kebenaran itu selalu sifatnya menantang. Kalau panjenengan lihat ketika Tuhan Yesus, ya, memberikan pengajaran di muka bumi ini, selalu dia tuh menantang. Menantang apa? Untuk menggugah pertanyaan, ya, para pendengar itu. Bertanya kepada gurunya, begitu. Apapun. Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Iya. Kebenaran tuh selalu sifatnya menantang begitu. Ya. Jadi nggak ada istilahnya kayak bidatologi, ya, inkuisisi begitu, ya. Cara-cara licik begitu. Ya. Yang kecil-kecil yang menyimpang ini dipitesi semua. Lah kalau cuma dilabeli bidat nggak masalah begitu loh. Di zaman dahulu ada yang namanya inkuisisi. Wah, itu ngeri, bro. Ngeri. Panjenengan boleh itu klik YouTube. Waduh. Alat-alatnya untuk menginkuisisi. Aduh. Saya juga heran. Kok bisa ya? Mereka tuh memakai nama Tuhan Yesus Kristus, ya, menyiksa manusia seperti itu. Ya. Iblis atau setan itu pasti juga terkejut. Loh, kok bisa begitu? Dia tuh kaget. Iblis atau setan tuh sampai kaget. Kok bisa ya manusia sekejam itu dan sebrutal itu? Iya. Nah, inilah narasi-narasi sesat, ya, yang beredar di dalam era Super Nisea. Yang pertama adalah bidatologi atau inkuisisi. Paham ya? Jadi jangan takut. Jangan takut kalau panjenengan itu sedang dalam proses untuk memilih doktrin Triteos. Jangan mau digertak. Lalu yang kedua itu adalah narasi. Kalau kita menganggap Tuhan Yesus itu subordinat atau tunduk pada Bapa,
narasi bahwa Tuhan Yesus itu adalah permulaan ciptaan Allah atau archetes ketisios, itu dianggap merendahkan dan menghina Yesus. Itu narasi sesat. Iya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain. Gerakan feminisme ya, itu adalah gerakan penyetaraan gender. Ya. Penyetaraan gender. Jadi mereka itu menggugat semuanya, bro. Semuanya. Jadi mereka tuh bahkan menggugat isi Alkitab yang menyatakan bahwa istri itu tunduk pada suami. Begitu. Yang dimaksud kesetaraan gender itu kesetaraan dalam hak-haknya. Bukan kesetaraan dalam hakikatnya sebagai istri. Bukan. Ya, karena apa? Di dalam keluarga itu ya harus ada pimpinannya, yaitu seorang ayah atau seorang suami yang dia menakodai keluarga ini mau kemana. Keluarga ini mau menjadi bakul kuliner, atau menjadi karyawan, atau menjadi apa. Itu ada nakodanya. Ya, suami itu yang bertanggung jawab supaya penghasilannya tuh tetap muncul, tetap bisa didapatkan. Nah, istri itu tunduk. Begitu. Nah, yang dimaksud dengan kesetaraan itu kesetaraan haknya. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada doktrin subordinat atau doktrin triteos, anak tunduk pada bapa, ya, itu bukan berarti anak itu lalu kemudian menjadi jongosnya bapa, enggak begitu. Anak tunduk pada bapa itu hakikatnya adalah anak tuh memang tidak mungkin melebihi hakikatnya Allah Bapa yang prima causa dan transenden. Begitu. Kalau panjenengan naikkan ya anak Allah ini menjadi sosok prima causa dan transenden, itu menyebabkan ini semuanya berantakan. Ya. Doktrin-doktrin yang panjenengan ajarkan itu tidak memiliki kekuatan tekstual. Sumber dari Alkitabnya ini lemah. Jadi narasi-narasi sesat yang menganggap doktrin subordinat itu adalah merendahkan Yesus itu nggak benar. Narasi seperti itu nggak benar. Kita tuh hanya meletakkan pada takaran yang tepat. Takaran yang tepat, bro. Anak Allah itu tunduk pada Bapa, itu subordinat. Ya. Loh, kalau anak Allah tunduk pada Bapa, di bawah Bapa, ngapain kita menyembah anak Allah? Anak Allah itu diberi tahta di surga, menjadi raja di surga. Allah Bapa itu sosok yang transenden, ya. Dia nggak ada, bro, di surga. Ada itu imanensinya doang itu saat penobatan Raja Imam atau perjamuan kawin anak domba. Nah, sekarang yang bertahta di kerajaan surga, masa kita ini nggak menyembah beliau? Gitu loh. Jadi kita ini meletakkan pada tatanan yang seharusnya, takaran yang pas. Ya. Bahkan itu sempat saya berdiskusi ya, di grup WA begitu. Mereka bertanya, kalau Yesus itu permulaan ciptaan Allah, ya, apa bedanya Yesus itu dengan pohon pisang? Pohon pisang itu kan ciptaan Allah. Ini Yesus itu ciptaan sulung, juga tetap ciptaan. Ini pohon pisang itu adalah ciptaan Allah, juga ciptaan juga. Jadi ciptaan sulung sama ciptaan pohon pisang, sama. Nah, itulah kira-kira ya apa yang ada di pemikiran mereka. Ya, narasi sesat seperti itu tuh ada di pemikiran mereka, bro.
Loh kok bisa begitu? Ya mereka kan hidup di era Supernisea. Era Supernisea ya, yang ingin naik terus ya. Ya naik terus. Tuhan Yesus dinaikin terus, bahkan melebihi Allah Bapa. Ya, di Ibrani 1 ayat 8 kemarin sudah saya bahas. Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Rapuh bro, rapuh. Nah, supaya di dalam kerapuhan ini mereka tetap bisa memelihara pengikut-pengikutnya yang di brainwash ini ya, mereka membuat narasi-narasi sesat. Tanpa narasi-narasi sesat ini, doktrin mereka hancur. Hancur bro, nggak punya pengikut. Begitu. Udah, saya tuh berkali-kali bro, ya berkali-kali ya. Kalau saya menyebut Wahyu 3 ayat 14 itu pasti dianggap sesat. Loh, padahal kalau kita baca ya bro ya, kita baca nih ya, Wahyu 3 ayat 14 saya bacakan ya. Ya, perikopnya kepada jemaat Laodikia. Ini saya bacakan Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, yaitu Tuhan Yesus, saksi yang setia dan benar, yaitu Tuhan Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Yang dibaca seperti ini. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Iya, memang tulisannya seperti ini. Lah kalau tulisannya seperti itu, masa kita ini sesat, bro? Iya kan? Yang membuat tulisan siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Lah kan? Itu ada yang buat, bro. Ya, jangan salahkan saya kalau saya membaca tulisan itu lalu mentafsirkannya seperti apa yang tertulis. Mudeng ya? Itu hanya narasi sesat sebetulnya. Jadi panjenengan itu jangan pokoknya mau digertak. Ya, jangan mau digertak. Digertak dengan apa ya? Narasi-narasi seperti itu. Jangan. Karena apa? Itu cuma apa ya? Supaya menjaga mereka yang sudah di brainwash itu nggak lolos begitu. Nah, kalau mereka domba-domba ini yang sudah dikurung doktrin mereka itu. Dan domba-domba ini sudah mulai bisa mikir begitu ya. Bahwa ada narasi sesat atau pager ini ya, narasi sesat menjadi pager yang mengurung mereka lepas. Mereka lepas, pengikut pada hilang ya, doktrin mereka ambruk. Homo ousios tapesi. Jadi ambruk, doktrin homo ousios itu ambruk. Paham ya? Jadi pokoknya intinya tuh jangan cepat percaya dengan narasi-narasi sesat yang dibangun mereka. Ya, kita menganggap Tuhan Yesus itu permulaan ciptaan Allah itu bukan merendahkan Yesus, bukan. Itu memang kita menaruh Tuhan Yesus di tatanan yang seharusnya, takaran yang seharusnya. Kan ada teksnya, Wahyu 3:14. Paham ya? Lalu yang ketiga itu adalah narasi sesat bahwa yang berdoktrin Triteos itu Triteos Roselinus. Ya, jadi ada 3 Allah seperti Dono, Kasino, Indro. Jadi ada 3 manusia begitu, 3 Allah begitu. Nah itu narasi sesat, itu selalu dibangun begitu. Iya, wes itu pasti begitu. 3 Allah ya, 3 wujud, Bapa, Anak, Roh Kudus begitu. Berarti ada yang punya punya tubuh ada 3 orang begitu. Itu narasi sesat Triteos Roselinus. Begitu. Padahal saya sudah jelaskan berkali-kali, enggak hanya sekali loh. Berkali-kali ya. Larry Page, Sergey Brin. Ini menjadi sang transenden dari platform Google. Lalu dia membuat AI atau ciptaan sulung, Artificial Intelligence.
lalu membuat sistem operasi Android. Ini Larry Page dan Sergey Brin sebagai sang transenden memiliki hierarki, ya, ciptaan sulung atau artificial intelligence Google. Lalu kemudian menciptakan juga, mengeluarkan juga yang namanya sistem Android, sistem operasi Android untuk support platform Google ini. Itulah Triteos. Allah Bapa sang transenden, tidak memiliki wujud. Beliau hakikatnya itu adalah roh, prima causa dan transenden. Memiliki anak sebagai penguasa platform yang bertata di kerajaan surga. Lalu kemudian beliau mengeluarkan roh kudusnya untuk apa? Untuk mengurusi platform. Ya, tinggal di dalam setiap pikiran orang percaya, akal budi orang percaya. Dimeteraikan. Ada nggak di situ Dono Kasino Endro, 3 wujud manusia? Nggak ada, bro. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya, berkali-kali seperti itu. Ya, kalau mereka masih nggak puas ya, contoh dengan platform Google, saya melanjutkan contoh yang lain. Contoh yang lain. Ya, investor Indofood. Investor Indofood. Ya kan? Lalu kemudian CEO Indofood. Ya kan? CEO Indofood. Lalu kemudian sistem pasar modal. Ya kan? Sistem pasar modal. Sistem saham. Di pasar market saham. Ini direktur utama Indofood. Ini investor, ya, baik pemegang saham maupun saham terbuka, ya, di pasar saham. Ini sistemnya. Triteos. Ya, Triteos tuh ya seperti itu, bro. Bukan direktur utama lalu dijejerin. Ada direktur utama, ada wakil direktur 1, itu wakil direktur 2. Itu bukan tatanan Triteos, bukan. Tapi ya memang dasar ya, mereka tuh memang menyukai narasi sesat ya. Udah saya jelaskan berkali-kali ya, balik seperti itu. Balik seperti itu. Udah balik seperti itu, balik ya Triteos ya, tiga Allah, Dono Kasino Endro, 3 bentuk manusia yang menjadi Allah begitu. Berkali-kali begitu, saya juga heran. Padahal itu ya mungkin ya dia juga main saham. Dia main saham. Tapi kalau dia tuh pengcoding ya, membuat aplikasi, membuat pengkodingan sampai nggak ngerti Triteos, wah kebangetan. Wah kebangetan dah. Kebangetan. Oh, saya bilang tuh orang munafik. Ya, orang paling munafik sejagat raya itu. Karena apa? Dia setelah membuat aplikasi, dia tuh sadar betul bahwa aplikasi atau sebuah platform yang dia buat itu harus berpaham Triteos. Dia sebagai pembuat aplikasi adalah sebagai yang transenden. Ya, lalu dia membuat apa? Kecerdasan buatan di dalam aplikasi atau AI itu adalah ciptaan sulung yang menguasai platform itu. Lalu kemudian dia membuat sistem operasi. Sistem operasinya itu berbasis apa? Ya, kalau HP berbasis Android. Ya, kalau orang-orang pengcoding ya, pengcoding masuk Kristen ya, orang-orang jago pengcodingan ini membuat program-program ya, aplikasi ya. Kalau sampai nggak ngerti ya doktrin Triteos yang saya sampaikan, udahlah itu orang paling munafik dan jahat dia tuh. Jahat. Loh, kok bisa bilang begitu saya? Karena dia tuh tahu betul. Dia tuh programmer, bro. Programmer tuh tahu betul. Kalau membuat platform itu pasti ada tiga teos. Nggak mungkin enggak. Gitu. Ya, kalau dia itu menyangkal ya, itu munafik dan jahat. Gitu. Ya. Dia menyangkal kebenaran itu. Ya, kalau orang bukan pemprogram, orang-orang biasa begitu kan, nggak ngerti Triteos ya saya maklum.
Saya maklum bro, nggak apa-apalah. Ya kita harus sabar ya menjelaskan kepada mereka begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang berprofesi sebagai programmer atau pengcoding aplikasi dan tidak memiliki pemahaman triteos secara tepat, itu dia itu munafik dan jahat. Betul. Dia tuh pasti paham banget ya tentang triteos. Allah Bapa yang transenden, 1 Timotius 6 ayat 16, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Lalu kemudian Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Theos, tahtamu ya Allah. Allah itu siapa? Anak. Nah, sekarang untuk selamanya. Anak Allah yang memiliki tahta di dalam kerajaan surga. Ibrani 1 ayat 8. Lalu kemudian Roh Kudus menjadi 7 obor roh Allah itu dimiliki oleh anak domba. Ya, anak domba memiliki kewenangan untuk menyetir ya ke-7 roh Allah itu. Roh Allah apa? Sistem operasi platform itu. Anak domba itu memiliki kewenangan untuk apa? Mengutus Roh Kudus itu ke orang-orang percaya menjadi meterai di dalam pikiran kita dan roh kita. Ya triteos itu ya seperti itu. Ya triteos itu seperti itu, bukan direktur utama, wakil direktur 1, wakil direktur 2, 3 orang triteos, enggak begitu. Ya jadi ada narasi sesat ya, Rosselinus. Triteos Rosselinus itu narasi sesat yang sering kita jumpai dan beredar di dalam era Super Nicea ini. Lalu adalah narasi sesat yang keempat, yang terakhir itu adalah ya doktrin homoousios atau doktrin pemenang di Konsili Nicea itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus, para rasul, dan bapak gereja sebelumnya. Nah itu saya boleh bilang tuh narasi sesat bro. Iya. Karena apa? Sebelum Konsili Nicea itu semuanya berpaham subordinat. Anak tunduk pada Bapa. Anak di bawah garis komando Bapa. 1 Korintus 15 ayat 28. Secara ontologis, anak tunduk pada Bapa. Itu saya sudah berkali-kali ya membacakan 1 Korintus 15 ayat 28 supaya panjenengan memahami. Baik Tuhan Yesus, para rasul, bapak gereja sebelum Konsili Nicea itu subordinat. Homoousios ya, Konsili Nicea itu decoupling. Decoupling itu apa? Ya sudah tidak berakar. Ya koplingnya sudah beda. Koplingnya sudah beda bro. Jadi sudah nggak sama lagi gitu. Nggak sama lagi dengan koplingnya dari Tuhan Yesus, para rasul, dan bapak gereja sebelum Nicea. Wes beda koplingnya. Karena apa? Mereka menganggap bahwa anak Allah dan Allah Bapa itu satu hakikat. Sebagai prima causa dan transenden. Baik, saya bacakan ya. Ini udah sering sebetulnya. 1 Korintus 15 ayat 28. Sebenarnya sudah berkali-kali ini saya bacakan. Tapi karena supaya yang kebetulan menyimak channel ini ya, saya bacakan kembali. Karena kadang tuh ya ada juga yang baru menyimak begitu. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Anak Allah subordinat atau tunduk kepada Bapa. Jadi doktrin homoousios itu yang menyatakan ya, memiliki istilahnya runtutan ya, memiliki rantai doktrin yang apa ya, yang sama dengan ajaran Tuhan Yesus, para rasul,
lalu kemudian para bapak gereja sebelum Nisea, itu narasi sesat. Iya, keliru bro, itu narasi sesat. Ya, homoousios itu decoupling. Tahu nggak decoupling itu apa? Nah, saya ini sebetulnya bukan orang yang memiliki mobil Alphard, bukan. Tapi kebetulan ya saya tuh pernah bertemu dengan orang yang punya mobil Alphard itu. Saya tanya, "Lo mobilmu itu matic atau pakai kopling, Bro?" gitu. "Wah, mobil Alphard itu canggih, Pak Jody. Bro Jody, canggih." "Lo canggih piye? Kita bisa milih ini yang matic, ini yang pakai kopling." Begitu. Lah terus piye kok tiba-tiba ini pakai matic, ini tiba-tiba pakai kopling? Ya kalau kita berubah ya, semula matic lalu pengen pakai kopling, ya ada tombol decoupling. Tahu tombol decoupling? Jadi cara pengkoplingannya berubah. Nah itu cara pengkoplingannya berubah, itu tombol decoupling gitu. Nah ini saya nggak tahu ya, salah atau benar ya tentang mobil Alphard ini. Tapi kira-kira yang saya maksud seperti itu mengenai tentang doktrin homoousios di Konsili Nisea. Jadi doktrin ini tuh decoupling bro, ya mandiri ya. Homoousios atau konsep yang digagas oleh Athanasius ya, itu decoupling dari ajaran Tuhan Yesus, dari ajaran para rasul, dari ajaran Bapak Gereja, itu decoupling. Jadi misalkan ini itu subordinat diajarkan Tuhan Yesus mengajarkan Allah Bapa itu lebih besar dari dia. Allah Bapa mengetahui hari kiamat, beliau tidak. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan subordinat, para rasul tadi 1 Korintus 15 ayat 28 mengajarkan juga subordinat, lalu kemudian bapak-bapak gereja di bawahnya baik Irenaeus, Justin Martyr, Clemens ataupun Tertullianus itu mengajarkan secara ontologis anak itu tunduk pada bapa. Oke ya. Origenes juga sama ya, anak tunduk pada bapa. Lalu kemudian ya ada satu corak yang kita kenal dengan istilah homoousios, itu ada di sini. Ada di sini, bro. Itu decoupling. Nah, jadi ini tuh jalurnya begini gitu. Jalur dari Tuhan Yesus tuh begini. Ini jalur homoousios. Begini. Nah, kita ini orang-orang Kristen lahir di era Super Nisea. Yang kemarin saya bahas itu di dalam Ibrani 1 ayat 8 itu, sampai pada suatu keadaan bahwa Allah Bapa itu memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jangan kaget, itu era Super Nisea. Jadi ini decoupling. Homoousios itu decoupling. Ya. Jadi mereka kalau bilang bahwa itu memiliki terusan, memiliki penerusan dari Tuhan Yesus, para rasul, ya, lalu kemudian bapak gereja, itu narasi sesat. Mereka tuh memiliki doktrin sifatnya tuh mandiri. Loh kok bisa begitu? Karena baik Allah Bapa ya maupun anak Allah itu satu hakikat. Hakikatnya sama, sebagai sosok prima causa yang transenden. Sama. Paham ya? Clear ya? Ini homoousios itu adalah decoupling ya. Memiliki coupling tersendiri. Dan kita hidup di era Super Nisea. Nah, semoga penjelasan apa yang saya katakan ini bisa membuat panjenengan pikirannya terbuka. Mengapa di tahun 2021 ini ya, kita ini orang Kristen jadinya seperti ini. Nah, itu kenapa ya? Karena seperti itu arah-arahnya, bro. Nah, jadi langkah awalnya seperti itu, ya kira-kira arahnya tuh seperti itu, begitu. Ada decoupling di sini, ada kemudian era Super Nisea di tahun 2021 ya, karena sumbernya berpatokan pada homoousios
Nisea ini ya, yang decoupling dengan ajaran Bapak Gereja sebelumnya. Ya. Loh, ajaran Bapak Gereja sebelumnya itu apa? Origen Tertullianus itu apa? Subordinat. Subordinat, Bro. Jadi homoousios itu sudah decoupling. Ya, di luar kopling ya, di luar dari garis kopling. Paham ya? Nah, setelah homoousios itulah di era Nisea yang anak Allah itu satu hakikat dengan Bapa, mulai bertambah lagi nekat ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 kemarin saya sudah sebutkan Allah Bapa telah lahir. Lalu kemudian di dalam Ibrani 1 ayat 8 Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itulah hal-hal yang terjadi di era Super Nisea. Era sekarang ini era di mana kita hidup. Nah, semoga seluruh Triteos yang menyimak konten saya pada siang hari ini bisa tercerahkan ya. Bisa tercerahkan dan bisa memahami dengan baik 4 narasi sesat yang saya jelaskan tadi. Dan semoga semakin membantu perjuangan panjenengan untuk memilih satu di antara 4 doktrin eisegesis hakikat Allah. Terima kasih buat perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.